Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Nurhanisa dan Lisa Rahmawati. Kami akan memaparkan sedikit materi yang berjudul pengertian syariah, konsep fiqh, dan pembentukan hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian syariah. Syariah secara operasional, syariah digunakan dalam dua arti. Pertama, syariah sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan manusia dalam dimensi kepercayaan maupun aspek tingkah laku praktisnya. Yang kedua, syariah sebagai kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dengan pengertian kedua ini diidentikan dengan hukum Islam. Selanjutnya, titik temu antara fikih dan syariah terletak pada yang pertama yaitu substansinya, yaitu keduanya bermuatan hukum. Yang kedua yaitu hukum dalam syariat merupakan hukum yang bersumber dari Allah yang tertuang dalam nas. Sedangkan hukum dalam fikih meliputi yang pertama yaitu norma-norma hukum seperti yang dimaksud dalam syariah. Yang kedua, produk hukum yang dihasilkan melalui penalaran mujtahid sehingga menghasilkan perspektif yang bisa benar dan salah. Kebenarannya bersifat hipotesis atau zaniat. Selanjutnya, pengertian fikih. Menurut bahasa atau etimologi, kata fiqh berasal dari bahasa Arab al-faqih yang berarti paham, seperti pernyataan faqatuh ad-darsah yang berarti saya memahami pelajaran itu. Baiklah, materi selanjutnya yakni fikih menurut terminologi. Fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah atau ibadah, yakni sama dengan arti syariat Islam. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, hukum Islam. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Hukum Islam, keberadaan aturan atau sistem ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Kemudian pembentukan hukum Islam pada masa Nabi. Yang pertama yakni periode Mekah. Islam datang ke dalam bangsa Arab dengan misi untuk membenahi adat istiadat yang sudah mengakar sejak puluhan tahun yang lalu, yang dianggap belum baik oleh Islam. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 13 tahun yang bisa dikatakan periode awal Islam datang. Sehingga jika ditelusuri catatan sejarah, Islam pada awalnya mempunyai misi untuk meluruskan akidah, menetapkan keimanan, sehingga pada masa ini bisa disebut juga dengan masa revolusi akidah. Karakteristik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam terlebih dahulu mengenal norma-norma sosial yang dibuat sendiri atas dasar kesepakatan antara ketua suku dan anggotanya. Kesepakatan tersebut berfungsi sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Dan ketika Islam datang, Islam mencoba menawarkan prinsip-prinsip yang baik yang memberikan solusi atas problem sosial keagamaan, namun tidak semerta-merta menghapus begitu saja adat istiadat yang ada. Kemudian masa periode Madinah.
Pada periode Madinah, masyarakat Madinah sebelum datangnya Rasulullah SAW sudah tercerahkan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu. Persatuan kaum Muhajirin dan kaum Ansor menjadi modal utama dalam menerapkan hukum Islam di masa periode Madinah. Karakteristik periode Madinah yang berlangsung selama 10 tahun, Nabi lebih fokus memberikan konsep kelembagaan pada masyarakat Madinah. Baiklah, mungkin itu sedikit pemaparan materi kami. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.